Oke, halo anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang ikatan kimia, ya. Sebagai dasar, kenapa kita harus belajar ikatan kimia? Pahami secara dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya ibu tanya, mengapa kok Anda perlu makan, gitu ya? Tentunya kita memerlukan suatu energi untuk melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Bisa belajar, bisa bekerja, bisa beraktivitas menyapu, bisa berolahraga. Lalu pertanyaannya, bagaimana proses pembentukan energi tersebut didapatkan? Nah, itu erat kaitannya dengan suatu ikatan kimia, ya. Jadi pembentukan energi, contohnya misalnya kita mendapatkan protein dari makanan, amilum dari makanan, atau lemak dari makanan, itu tidak terlepas dari namanya suatu ikatan kimia, yaitu ada suatu yang ikatan yang pemutusan ikatan, ada penggabungan ikatan kimia, ya. Sebagai contoh yang paling sederhana tentang gambaran ikatan kimia, contohnya adalah amonia yang dituliskan dengan rumus NH3. Jadi unsur nitrogen di sini akan berikatan dengan hidrogen, gitu ya. Garis-garis yang di sini itu merupakan simbol dari suatu ikatan kimia. Kemudian titik 2 yang ada di atas simbol nitrogen ini merupakan struktur Lewis. Bagian ini nanti yang akan kita pelajari bagaimana cara pembentukan suatu ikatan kimia. Nah, sebagai contoh gitu, eh, minyak dengan air itu suatu senyawa yang tidak bisa bercampur gitu ya. Kenapa demikian gitu ya? Itu juga akan kita bahas, yaitu dengan materi gaya antar molekul. Karena kenapa kok minyak dan air tidak bisa menyatu? Hal tersebut karena berbeda sifatnya, dalam hal ini adalah kepolarannya. Karena perbedaan sifat kepolarannya membuat gaya antar molekul menjadi sangat lemah, sehingga air dan minyak tidak dapat bersatu. Kalian nanti akan mempelajari lebih dalam lagi tentang ikatan kimia yang sudah Ibu siapkan di dalam handout, silahkan dibaca-baca. Kemudian untuk menambah wawasan, ada modul yang bisa kalian pelajari bagaimana proses pembentukan ikatan ionik dan kovalen. Terima kasih.